1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Anak-anak, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang listrik dinamis ya. Sebelum kita memasuki listrik dinamis, kita sudah belajar tentang listrik statis. Saya mau tanya, ya namanya kurmer ini anaknya harus aktif ya. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira listrik statis itu apa? Yo. Siapa katanya? Listrik statis atau listrik tak bergerak atau diam. Kira-kira ada yang bisa membuatkan contohnya? Silakan. Siapa? Ayo ke depan. Ayo ke depan mengenai listrik statis. Gimana? Silakan ke depan. Sharon, ya coba digambar semua tentang penggaris plastik digosok dengan kain sutra. Ya. Apa Bu? Ya. Penggaris plastik digosok dengan kain sutra. Saya mau tahu bagaimana posisi gambarnya. Iya, cara membuat listrik statis. Kain sutra. Ya. Ya. Ini salah satu temanmu bernama Sal untuk menggambarkan sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain sutra. Iya. Iya. Nah. Kita lihat. Cara menggosoknya bagaimana? Apakah bolak-balik atau searah? Ya, silakan searah. Buat panahnya. Ya. Ya. Sutra. Ya. Oke. Nah, kira-kira penggaris plastik itu bermuatan apa, Sharon? Ya. Ada yang bisa nyebutkan? Bermuatan apa? Listrik negatif. Ya, baik sekali. Bagaimana tanda negatif? Tanda negatif. Iya, ya. Jadi ternyata penggaris plastik kekurangan muatan positif yang sudah berpindah seakan-akan di kain sutra, tapi sekarang penggaris plastik sudah bermuatan negatif. Sudah paham tentang listrik statis? Bahwa listrik statis itu adalah listrik yang tidak bergerak atau diam. Terima kasih Sharon. Ya, silakan. Jadi tentang listrik statis, semoga yang ada di dalam kelas 9D ini udah paham bahwa sebuah penggaris plastik itu jika digosok dengan kain sutra akan bermuatan negatif. Kenapa? Positifnya itu sudah kekurangan, tapi dia kelebihan muatan negatif. Ya. Jika sebatang kaca itu digosokkan pada kain, tolong ya, bukan kain sutra ya, tapi kain wol. Ya. Tapi kalau sebatang kaca ini kita gosokkan dengan kain sutra, ya.
Yang tadinya kaca ini adalah bermuatan netral, 2 positif 2 negatif. Jika digosokkan pada kain sutra, maka dengan arah searah, kaca ini akan kehilangan elektronnya, pindah di sini. Dia kelebihan muatan positif, sehingga kaca ini bermuatan positif. Jadi kalau kaca, ya, kaca didekatkan dengan sebuah penggaris plastik, ini negatif, ini positif, arahnya akan jadi tarik menarik, ya, ini tarik menarik. Kenapa? Karena berbeda jenis. Kira-kira paham masalah listrik statis? Ya. Statis itu artinya diam tak bergerak, hanya seakan-akan ada lompatan, ya, antara posisi kain tergantung kainnya yang kita pakai. Kalau wol, maka dia dengan penggaris plastik. Kalau dia sutra, dia dengan kaca. Jadi seandainya di sini kalau saya gambarkan penggaris plastik, ketemu penggaris plastik, kita tahu dia ini tadi bermuatan negatif. Kalau negatif ketemu negatif, maka ia akan terjadi. Kenapa, Bu? Muatannya sama-sama elektron. Kesimpulan kita apa yang terjadi? Iya. Apa kesimpulannya? Ayo arahkan ke sana. Siapa yang bisa? Angkat jari. Ayo. Kesimpulannya, jika muatannya senama akan tolak. Sebaliknya, yang keras. Jika muatannya berbeda akan terjadi. Oke. Terima kasih untuk saya. Ini kurmer harus siswanya yang aktif ya, bukan gurunya. Saya tinggal sebutkan sudah dibersihkan. Buka bukunya, kita sekarang masuk ke listrik dinamis. Ya. Listrik dinamis. Kenapa saya sebut listrik dinamis? Karena listriknya itu mengalir. Nah, ini ya. Oh, ini judul kita. Tujuannya untuk apa kita mempelajari ini? 1. Siswa dapat memahami prinsip kerja listrik dinamis. 2. Siswa mengenal. Siswa dapat ya. Siswa dapat mengenal komponen listrik, memahami kerja listrik dinamis. Yang keempat, siswa memahami, dapat merumuskan sistematik rangkaian listrik. Iya, pertemuan 4 bisa. Ya, silakan Anda buka tentang listrik dinamis. Pertama saya akan menceritakan tentang sejarah listrik dinamis. Listrik dinamis ini
adalah penemuan Thomas Alva Edison. Tapi Thomas Alva Edison ini juga belajar dari orang Yunani kuno. Pada saat mencoba sebuah batu dengan batu digosok menimbulkan bunga api. Ya. Jadi orang Yunani kuno zaman dulu, ya, kalau dia berburu di hutan, di gurun, ketemu hewan, dia main panah, main lempar gitu ya, sampai hewannya tumbang dan jatuh. Kalau sudah jatuh dia hanya bawa ya ada pedang-pedang, dia potong. Masaknya tidak ngerti. Untung di antara orang Yunani kuno atau Mesir kuno itu dia punya akal untuk mencoba mengambil batu yang dekat dengan daerah dia. Dia gosok-gosok ternyata keluar bunga api. Dia coba dekatkan ranting-ranting kecil, ternyata bisa terbakar. Sehingga dia dapat menemukan api atau kayu. Dia coba timbun kayu dan kayu, dia pasang seperti model tungku batunya. Setelah binatang atau hewan itu dikulitin atau dipotong, mereka panjang. Istilah kita sekarang bikin kambing guling ya, atau bikin sate bakar ya. Nah, sekarang udah pakai briket. Ya enggak, kayak tempurung kelapa atau batok kelapa. Zaman dulu enggak ada hal-hal seperti itu. Enggak ditemukan. Nah, setelah daging masak mereka sajikan. Jadi olahan si pakar ilmuwan fisika bernama Thomas Alva Edison ini ya, belajar dari orang Yunani. Kok kamu bisa menikah seperti itu ya? Kalau begitu aku coba rangkai kabel ini atau logam ini. Ternyata dia berhasil membuat listrik dinamis. Terkenal bahwa listrik dinamis ditemukan oleh Bapak Thomas Alva Edison, seorang pakar ilmuwan ilmu fisika. Sampai sekarang peninggalannya banyak. Bu, kalaulah kata Thomas Alva Edison ini menemukan salah satu listrik dinamis, bagaimana Bu? Di sini siswa saya tuntut memahami prinsip kerja listrik ini. Kira-kira di rumahmu pakai listrik enggak? Lalu kalau kamu pakai listrik di rumah putih di luarnya ada kilometer enggak? Ada. Kilometer itu nanti dipasang kali-kali titik-titik dan titik-titik dulu. Kira-kira berapa ya besar tegangan yang ada? Berapa? Iya, dapat 220 volt tegangan listrik kamu di rumah. Dari mana dapatkan sumber itu? Pastinya ada mesin di sana, daerah sungai itu. Apa namanya? Apa nama kantornya di situ? PLTD. Bagus. Siapa yang dekat PLTD rumahnya? Ada ya? Pernah baca ya? Nah, apa kira-kira kepanjangan PLTD? PLTD. Ayo yang keras satu orang. Jangan takut, jangan ragu. Apa? Ya, PLTD. Yang keras, coba diarahkan dia. Pembangkit listrik tenaga dinamis. Tenaga dinamis atau tenaga diesel? Tenaga diesel. Iya. 90 aja lah saya kasih ya, karena dia bilang dinamis. Dinamis itu bergerak ya, tapi tenaga diesel. Di siapa kira-kira bantu menggerakkan mesinnya? Nah ya, nanti dikirim ke gardu-gardu. Pernah lihat gardu di pinggir jalan? Bentuknya kayak apa? Petak. Ada tanda simbol tegangan tinggi? Ada. Boleh nggak kita duduk dekat dia? Ya boleh. Sewaktu-waktu kalau dia
terjadi konslet, maka kita melayang bakar tubuh kita. Makanya di sini dikasih kode jangan dari gardu itulah dikirim ke rumah pabrik, pasar, ke ruko dan lain sebagainya, yaitu menjadikan kontak sumber tegangan kita 220 volt. Jadi sumber tegangannya itu di rumah nih ya. Kalau digantung besar, mega. Di sini 220 volt. Oke. Nah, ini harus dipahami dulu yang pertama. Nah, ini prinsip kerja listrik ini. Sumber tegangan itulah yang dialihkan ke kelas-kelas ya. Saya kira ya? Ya. Oke. Pasang sini. Dialirkan ke dalam kelas untuk hidupkan apa tuh? Kipas angin, lampu ya. Kemudian apa lagi? Ini ada ya? Hanya hiasan-hiasan lah ya, yang berkaitan dengan listrik. Nah, ini mungkin kamu prinsip kerjanya nggak tahu, tapi insya Allah kalau kamu melanjutkan ke SMK Negeri 1 ambil jurusan elektro, maka kamu akan bermain dengan listrik, ya. Kalau kamu ngambil jurusannya informatika, kamu bermain dengan IT, ya. Demikian. Yang kedua, siswa dapat mengenal komponen listrik. Kira-kira komponen apa aja lah yang kamu kenal? Ayo angkat tangan. Komponen. Kira-kira komponen apa saja? Warnanya warna hijau, warna berapa, Sarah? Tuh, ya. Komponennya banyak sekali di papan PCB-nya ya. Nah, di situ ada kapasitor, ada resistor, ada IC, ya. Ada macam-macam hal lagi dalam itu ya. Jadi itu namanya komponen. Salah satu komponen yang dapat kita lihat nanti adalah hambatan. Ya. Hambatan itu disebut resistor. Ya. Kalau saya gambarkan modelnya seperti gergaji turun naik, ya. Saya kasih kode R. Satuannya apa, Bu? Oh. Nah, ya. Ada lagi komponen IC. Ya, saya buat gambar ini. Di sini ada macam-macam dari kaki-kakinya ya. Ini ada dari kaki-kakinya. Ada titik-titik-titik, macam-macam lah. Dia ada di sini. Ada lagi komponen yang saya buat seperti ini. Ini adalah sumber energi. Contohnya baterai. Ya. Ini positif, ini negatif. Nanti ada lagi gambar seperti ini bulat, ya. Nah, ini ada kakinya 3 buah. Ya, ada kakinya basi, itu dasar ya. Macam-macam komponen. Jadi harus kamu tahu satu-satu. Yang ketiga, siswa memahami kerja listrik dinamis. Oke. Salah satu kerjanya begini. Saya buat satu rangkaian. Ini ada baterai. Ya. Baterai ini kalau saya baca 9 volt, berarti sumber tegangannya 9 volt. Dirangkai ke lampu. Ini ada kontak. Saya nyalakan. Hidup semua. Ya kan? Nah, saya matikan. Ya. Bu, kenapa dia bekerja, Bu? Karena ada komponen listriknya, yaitu pertama sumber tegangan. Kedua, ada arus yang berjalan melalui kabel. Yang ketiga, ini ada stop kontak, tempat hidupkan dan matikan aliran arus. Di sini dirangkai yang namanya lampu bolam. Ini biasa digunakan pada lampu senter ya. Dirangkainya seri. Jadi ketika saya nyalakan, seri itu akan hidup semuanya dia.
Jadi ada voltase, ada arus, ada hambatan. Lampu dinyalakan. Inilah kejadian. Ini sebuah komponen. Oke, jadi ya saya kasih dulu. Sudah dapat merumuskan sistem daripada rangkaian itu. Baiklah, sampai di sini mungkin saya dapat menjelaskan 3 poin, 4 poinnya siswanya yang kreatif. Ya, oke, ya. Siswanya lagi ya. Di dalam hukum Ohm itu berlaku rumusnya nanti sampai rumus yang keempat ini dapat merumuskan setelah ada gambar. Silakan, siapa yang maju ke depan? Boleh. Ayo. Jangan hanya si Sharon yang maju, mungkin yang lain bisa. Silakan ke depan. Iya. Bagaimana cara menggambar seri? Ada enggak? Jangan di foto ini main-main jari ya, karena ini foto dari belakang. Siapa yang bisa? Bisa, silakan. Aku saja Pak. Terus pakai spidol saya. Spidol ini kasihan saya, mana tutupnya saya pun nggak tahu. Tapi saya datang. Mana ya tutupnya? Silakan. Kamu rangkai apa nih? Oke, silakan. Spidol ya. Spidol saya aja. Kamu lihat, ini. Kasih tanda dulu lah. Yang bergaris 2 itu apa? Ya, voltase. Ya. Sumber ya. Kemudian yang ada kontak di sana tulis kasih kontak apa itu? Bukan ya? Apa? Oh, harus berjalan ya. Yang apa gergaji-gergajinya kasih R. Tulis R. Karena hambatan kan? Ya, R. Harusnya berjalan di situ. Coba kasih. Nggak usah di situ, nggak usah, di bawah aja. Bukan? Ya, boleh di situ. Oke, ya. Sudah? Terima kasih. Rangkaian apa kira-kira itu? Seri. Tulis rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Namanya siapa? Kelvin. Iya. Rangkaian seri. Iya. Kelvin sudah maju ke depan mencurahkan bagaimana cara perumusan menggambar rangkaian seri dari hukum Ohm. Siapa yang bisa lagi menggambarkan rangkaian paralel? Silakan maju ke depan. Ya. Mana? Rangkaian paralel. Nah, daripada Kelvin, siapa lagi? Yang cewek silakan. Rangkaian paralel. Silakan. Ini mau maju depan, oke? Ya, silakan. Rangkaian. Siapa namanya? Nah, Clara. Ya. Rangkaian paralel.
bertegangan. Ya. Kasih tanda. Kasih tanda. Ini ya. Ada I dua. Ya. Kemudian di bawahnya apa? Ya. Oke. Ya. Jadi dua gambar ini kira-kira rangkaian kira-kira ada belum nggak? Belum. Kalau ini langsung pasang hitam lagi ya. Sana. Belum kan? Ini adalah rangkaian paralel. Kedua ini sudah benar. Kira-kira setuju nggak kalian? Kalau yang satu disebut rangkaian seri, yang di atas, di bawah disebut rangkaian paralel. Ada yang bisa membuat rangkaian campuran? Ayo, maju ke depan. Siapa lagi yang bisa? Rangkaian campuran itu adalah sebuah rangkaian yang digabungkan antara seri dan paralel. Ayo, siapa bisa? Lihat. Maju ke depan. Mana? Lagi-lagi dah maju ke pandangan. Satu lagi, mungkin lagi-lagi. Ada? Atau saya sebut namanya ya. Yahira. Gimana? Atau saya sebut switcher. Ada? Kayaknya masih bingung ya dengan rangkaian campuran. Nih ya, dua buah ini bisa saya campur. Ini rangkaian seri yang pertama, ini rangkaian paralel yang kedua. Yang ketiga ini bisa saya gabung. Saya panjangkan lagi, ini bisa saya buat. Ya, saya tarik ke sini. Ini adalah R1, ini R2, R3, R4, ini R. Nah, kalau kamu ketemu gambar seperti ini namanya rangkaian campuran, ya, rangkaian campuran. Bisa kamu diselesaikan perhitungannya. Perhitungannya nanti kita bisa selesaikan. Ini saya tambah angka 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Sini saya mau pakai berapa? Boleh saya pakai 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Nanti saya tuliskan rumusnya. Penting catat dulu gambarnya. Kalau sudah kamu pahami antara seri, paralel, dan rangkaian campuran berdasarkan kita hapus papan tulisnya. Dalam buku sudah ada kan? Ada ya?
sebelah sini ya. Saya luruskan. Ini ya. Rumus seri. Ini sistematik poin yang keempat tadi ya. Rumus seri itu gampang. R seri sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Rumus paralel seper R paralel sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 dan seterusnya. Bu, bagaimana yang gabungan? Yang gabungan selesaikan dulu secara paralel, baru nanti diserikan. Anda sampai di sini. Bisa coba dengan soal yang sudah saya tulis ya. Ada angka-angkanya. Selesaikan, rumus sudah ada di depan. Ya, untuk yang ini selesaikan dulu secara paralel, baru jumlahkan dengan seri di sini tambah seri. Jadi nanti R total. Sampai di sini paham? Paham. Oke, sekian. Lanjutkan menghitung secara rumus sesuai dengan gambar. Terima kasih untuk kelas 9D. Semoga kedepannya lebih pintar karena kita akan menghitung rekening listrik yang harus dibayar oleh pengeluaran yang setiap hari kita pakai energi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih untuk 9D. Selamat belajar. Baik, Bu.